Kisaki adalah anggota Mobius era 1990 dan salah satu hambatan terbesar yang menghalangi perjuangan Takemichi dalam merubah nasib Hina dan kawan-kawannya menjadi lebih baik. Kisaki diketahui merupakan penyebab utama gen Tokyo Manji dan gen lainnya menjadi lebih buruk. Dengan kecerdikannya, Kisaki selalu berhasil membuat para berandalan kuat berada dalam genggamannya. Nah, selain menjelaskan siapa itu Kisaki, saya juga akan memberikan fakta menarik Kisaki untuk kalian. Sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Let's go! 2対1でこれかよ。こいつマジすげえな。いってこい。とったー。 Nomor 1. Orang yang licik. Keahlian bertarung Kisaki ini bisa dibilang masih kalah dengan beberapa karakter lain yang jauh lebih kuat. Akan tetapi, banyak yang tidak tahu jika Kisaki mampu membuat sebuah game besar menjadi lebih buruk tanpa harus berkeringat sedikit pun. Dengan akal cerdas dan perencanaan yang brilian, Kisaki mampu membuat jebakan skenario yang bahkan susah untuk diketahui oleh gen sekelas Tokyo Manji tanpa Takemichi. Parahnya lagi, kebanyakan gen yang dimasuki oleh Kisaki tidak sadar bahwa orang satu ini hanya menjadikan mereka sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuannya. Nomor 2. Seorang anak yang culun. Dulunya Kisaki hanya anak sekolah biasa yang pandai secara akademis dan agak nolep. Bahkan penampilan awalnya sendiri bisa dibilang lebih culun daripada Takemichi selama SMP. Kehidupannya yang cenderung terisolasi dan sifatnya yang insecure membuatnya memiliki pandangan bahwa orang lain hanyalah sebuah alat. Pandangan hidupnya pun semakin parah setelah ia bertemu dengan Tachibana Hina. Setelah dia tahu kalau Tachibana Hina menyukai Takemichi, dari situlah Kisaki bertekad untuk menjadi preman nomor 1 di Jepang demi merebut hati Hina. Nomor 3. Sangat mencintai Tachibana Hina. Bisa dibilang pertemuan pertama Kisaki dan Hina adalah awal mula segala tragedi di Tokyo Revengers. Waktu itu tidak ada seorang pun yang mau mendekati Kisaki karena penampilannya dan sifatnya. Namun Hina berbeda. Hina justru mendekati Kisaki dan menjadi temannya Kisaki. Di saat itulah Kisaki mulai ada perasaan dengan Tachibana Hina. Namun ketika Hina sedang dibully oleh anak-anak lain, Kisaki malah memilih bersembunyi ketakutan hingga Takemichi datang menyelamatkan Hina. Gara-gara itu Hina malah jatuh cinta kepada Takemichi. Tentu saja hal itu membuat Kisaki tidak terima. Dia pun bertekad mengambil alih gen terkuat dan merebut segalanya dari Takemichi. Hal itu pun terus terulang di berbagai rute time yang dijalani oleh Takemichi. Tak peduli beberapa kali dia merubah sejarah Tokyo Manji. Obsesinya juga turut membuat teror yang menakutkan bagi beberapa rekan terdekat Takemichi. Misalnya, Akun sudah 2 kali dipaksa untuk membunuh Takemichi. Daraken yang sempat selamat di insiden Mobius pun harus menjalani hukuman mati gara-gara ulah Kisaki. Oke. あいつが3番隊の身体上。 Nomor 4. Mampu memanipulasi 4 game besar. Fakta inilah yang mungkin paling gila dari Kisaki. Hanya dengan otaknya, dia berhasil masuk ke jabatan tinggi berbagai game berandalan besar. Ia memulainya dari Mobius angkatan 1990 sebagai anggota biasa. Setelah kekalahan game tersebut, dia bergabung dengan gen Tokyo Manji sebagai ketua divisi 3 untuk menggantikan Pachin yang dipenjara. Kemudian, ia masuk sebagai pimpinan resmi Valhalla setelah asimilasi dengan gen Tokyo Manji. Terakhir dia bergabung dengan gen Tenjiku sebagai petugas staf umum. Dari dalam gen-gen tersebut, dia selalu menjalankan rencananya untuk membuat gen Tokyo Manji menjadi organisasi kriminal yang ditakuti di masa depan. Biasanya hal yang biasanya Kisaki lakukan adalah selalu mengadu domba antar kedua geng, hingga gen Tokyo Manji melemah atau malah mengalami asimilasi dari geng lain. Hal itu terjadi seperti saat kematian Daraken atau penggabungan Tokyo Manji dan Valhalla. Pada saat itulah dia akan menyingkirkan beberapa anggota lama gen Tokyo Manji dan mengambil alih posisi puncak lalu memanipulasi Maiki. 叩き殺せ。
Itu dia pembahasan mengenai fakta-fakta menarik Kisaki Teta. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.